Malam itu, Laut Mediterania tenang seakan menyembunyikan rahasia besar. Ombak kecil hanya berdesir pelan di dermaga Haifa, sementara lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ribuan kaki di atas kepala mereka, sebuah armada tempur sedang meluncur membawa badai penghancur. Puluhan Meraj, Saed, meninggalkan pangkalan gabungan di gurun Mesir dengan formasi sempurna. Mesin jet meraung pelan, namun diatur sedemikian rupa agar tak terdeteksi radar musuh. Para pilotnya, yang dilatih dengan disiplin baja, menatap lurus ke depan. Di mata mereka, malam ini bukan sekadar misi militer, ini adalah bab baru dalam sejarah Timur Tengah. Dengan kecepatan tinggi, skuadron itu menyusuri jalur udara yang telah dihitung dengan teliti. Mereka terbang rendah, hampir mencium permukaan laut, agar pantulan radar tak sempat mengirim peringatan ke menara pengawas Israel. Udara asin bercampur dengan ketegangan, setiap detik terasa seperti tarikan busur sebelum anak panah dilepaskan. Di dalam kokpit, cahaya redup instrumen menyoroti wajah-wajah tegang. Komunikasi radio berlangsung singkat, hanya kode-kode rahasia yang mengikat seluruh armada dalam satu kesatuan. Tak ada ruang untuk kesalahan, karena sekali ketahuan, seluruh misi bisa berakhir sebelum dimulai. Sementara itu, di Haifa, pelabuhan masih sibuk dengan aktivitas rutin. Beberapa kapal perang bersandar dengan lampu LED menyala, seolah menantang siapapun yang berani mendekat. Para prajurit sedang beristirahat, sebagian sibuk mengisi logistik, sama sekali tidak menduga badai maut sudah mengintai dari arah barat. Ketika jarak semakin dekat, suara mesin jet mulai meninggi, bergema samar-samar di langit malam. Burung-burung laut yang bertengger di tiang kapal tiba-tiba berterbangan panik. Mereka merasakan sesuatu yang tidak dipahami manusia, hawa peperangan yang menyayat udara. Pilot utama mengaktifkan sistem senjata. Tombol-tombol rudal menyala merah, siap dilepaskan kapan saja. Jantungnya berdegup kencang, namun tatapannya tetap dingin. Ia tahu, sekali perintah dilepaskan, tak akan ada jalan kembali. Semua sudah ditentukan, Haifa harus terbakar malam ini. Langit mendadak dihiasi cahaya oranye ketika rudal pertama meluncur. Suaranya melesat seperti kilat, membelah keheningan, lalu meninggalkan jejak api panjang yang menari di udara. Beberapa detik kemudian, bumi berguncang. Ledakan pertama menghantam dermaga, menyalakan api besar yang langsung menjalar ke kapal-kapal perang. Asap hitam mengepul menutupi bulan. Lampu-lampu pelabuhan padam, digantikan teriakan panik dan suara alarm yang baru saja dibunyikan. Namun semuanya sudah terlambat, serangan kilat itu telah dimulai. Dari kejauhan, skuadron Meraj tetap melaju seperti bayangan kematian. Bagi mereka, malam ini bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan keras, tembok yang dianggap tak tertembus ternyata bisa runtuh dalam sekali tebas. Dunia baru saja menyaksikan awal dari kehancuran Israel. Ledakan pertama di dermaga Haifa menggetarkan seluruh kota. Api menjalar cepat, melalap kapal perang yang terikat di sisi pelabuhan. Satu persatu kapal raksasa itu berubah menjadi besi cair, terpanggang dalam kobaran yang tak terkendali. Suara logam meledak bercampur dengan jeritan prajurit yang baru tersadar dari tidurnya. Gelombang kejut menghantam bangunan di sekitar pelabuhan. Jendela-jendela pecah, atap gudang amunisi terangkat seperti kertas, lalu meledak lebih dahsyat dari yang dibayangkan. Bola api raksasa melesat ke langit, menyulut kepanikan yang merambat ke seluruh kota. Alarm darurat meraung, namun sistem pertahanan Israel justru gagap menanggapi. Iron Dome, kebanggaan negeri itu, tidak mampu menjangkau rudal-rudal yang ditembakkan dari jarak begitu dekat. Radar mereka masih kebingungan membaca gelombang serangan ketika rentetan berikutnya sudah menghantam. Satu pangkalan kecil di ujung dermaga luluh lantak, meninggalkan kawah menganga yang mengeluarkan asap pekat. Pasukan yang masih hidup berusaha membalas. Senjata anti-udara ditembakkan ke langit, namun Meraj, Saed, bergerak terlalu cepat. Jet-jet itu menukik, melepaskan bom pintar yang jatuh tepat ke titik vital. Setiap serangan terasa seperti jarum yang menusuk jantung pertahanan Haifa, membuat sistemnya tak berdaya. Kota yang semula bercahaya kini dipenuhi kobaran api. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang terbakar, sementara ambulans berusaha menembus reruntuhan. Asap hitam menggulung, menutupi bulan, membuat malam itu semakin kelam dan mencekam. Di tengah kekacauan, kapal induk Israel yang bersandar di dermaga utama mencoba melawan. Meriamnya melepaskan tembakan ke arah laut, namun hanya mengenai ombak kosong. Beberapa detik kemudian,
rudal presisi mengenai lambung kapal. Ledakan kedua membuat monster baja itu miring, lalu perlahan tenggelam dengan suara raungan besi yang memilukan. Penduduk sipil di sekitar Haifa hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Dari balkon rumah mereka, langit tampak merah seperti diselimuti api neraka. Anak-anak menangis, orang dewasa berteriak, sementara sirene meraung tanpa henti. Ketakutan merambat lebih cepat dari api, menciptakan gelombang panik ke seluruh Israel Utara. Komando militer Israel menghubungi markas di Tel Aviv dengan suara kacau. Informasi datang tumpang tindih, dermaga hancur, kapal induk tenggelam, gudang amunisi meledak, sistem pertahanan lumpuh. Tidak ada laporan yang menenangkan, semuanya berisi kabar kehancuran. Di udara, Meraj Saed masih menari di atas Haifa. Mereka bergerak seperti bayangan yang tak bisa dijangkau. Setiap kali tembakan dilepaskan, satu bagian dari kota hancur, seolah mereka sedang menulis pesan di atas tanah dengan tinta api. Malam itu, Haifa kehilangan kebanggaannya. Pelabuhan yang selama ini dianggap benteng laut Israel berubah menjadi kuburan baja. Pasukan yang tersisa hanya bisa mengevakuasi korban, sementara suara ledakan masih bergema di telinga mereka. Di balik semua itu, dunia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Israel, yang selama ini dipandang tak terkalahkan, roboh hanya dalam satu malam. Dan bayangan perang yang lebih besar sudah mulai mengintai dari balik asap hitam yang menutupi langit Haifa. Ketika api melalap dermaga Haifa, guncangan berikutnya mengarah ke jantung intelijen Israel. Gedung pusat operasi Mossad yang berdiri tak jauh dari garis pantai tiba-tiba diterpa rudal presisi. Ledakannya menghancurkan lantai atas, merobohkan sebagian besar dinding beton yang selama ini diklaim tahan terhadap serangan apapun. Para agen yang masih terjaga sontak berlarian mencari perlindungan. Namun serpihan logam berkecepatan tinggi memutus langkah mereka. Ruang-ruang server yang menyimpan ribuan data rahasia terbakar, menyalakan percikan listrik yang memicu kobaran baru. Sistem komunikasi yang biasa menghubungkan Mossad dengan jaringan global seketika terputus. Di ruang kendali bawah tanah, sirene berbunyi memekakkan telinga. Operator mencoba menyelamatkan arsip digital, namun arus listrik padam dalam hitungan detik. Layar monitor yang biasanya penuh dengan data musuh berubah menjadi hitam, hanya menyisakan pantulan api dari luar yang menerobos celah ventilasi. Ledakan susulan membuat tangga darurat runtuh. Asap pekat memenuhi lorong sempit, memaksa orang-orang berdesakan mencari jalan keluar. Namun pintu baja yang seharusnya membuka otomatis macet, terkunci rapat karena sistemnya hancur. Teriakan minta tolong menggema, bercampur dengan suara dinding retak yang siap runtuh. Beberapa agen elit sempat berusaha mengamankan dokumen penting. Mereka menyelipkan berkas-berkas ke dalam tas hitam, tapi tidak sempat keluar. Runtuhan atap menjatuhkan balok baja, meremukkan ruang arsip sekaligus mengubur orang-orang di dalamnya. Rahasia besar Mossad hilang bersama nyawa pengawalnya. Di halaman luar, api sudah menjilat kendaraan operasional. Mobil lapis baja meledak satu persatu, menimbulkan rentetan ledakan kecil yang memperparah kepanikan. Para penjaga yang mencoba melawan tak bisa membidik jelas, karena jet-jet Meraj melintas cepat sambil menebarkan bom mini ke titik strategis. Salah satu rudal menghantam bunker bawah tanah. Dentumannya membuat tanah bergetar seperti gempa, memaksa bangunan di atasnya roboh seketika. Asap bercampur debu menutup seluruh kompleks, membuat pandangan hanya sejauh 1 meter. Dari balik kabut hitam itu, tangisan dan jeritan samar terdengar, seolah menggema dari neraka. Kehancuran Mossad bukan hanya soal fisik. Ribuan agen yang ditempatkan di seluruh dunia kini terputus dari pusat kendali. Operasi rahasia, jaringan mata-mata, hingga sistem kontra-intelijen mendadak lumpuh. Israel kehilangan mata dan telinganya di saat paling kritis. Tel Aviv menerima laporan dengan suara putus-putus. Para pejabat tinggi sempat tak percaya, mengira itu hanya gangguan komunikasi. Namun ketika gambar satelit menunjukkan kobaran api di markas Haifa, kenyataan pahit tak lagi bisa ditolak, Mossad sedang hancur di tanahnya sendiri. Bagi banyak pihak, serangan itu bukan sekadar kerugian militer, melainkan simbol jatuhnya reputasi. Lembaga yang selama ini dianggap tak tersentuh ternyata bisa dibuat bertekuk lutut dalam satu malam. Bayangan ketakutan yang biasanya mereka tebarkan kini berbalik menghantui. Di udara, skuadron Meraj Saed masih mengitari kota. Mereka seperti memastikan tak ada yang tersisa. Setiap gerakan mereka seakan menggoreskan luka baru pada pertahanan Israel.
Haifa berubah menjadi ladang api, sementara dunia menyadari satu hal, intelijen terkuat di kawasan itu baru saja dilumpuhkan dalam sekejap. Kekacauan Mossad menjadi titik balik. Jika benteng rahasia Israel saja bisa hancur, maka tak ada lagi yang aman. Dan malam itu, di tengah api dan reruntuhan, sejarah baru mulai ditulis dengan darah serta abu yang berterbangan di langit Haifa. Kabar tentang kehancuran Haifa menyambar Tel Aviv seperti petir di langit cerah. Tengah malam yang tenang seketika berubah menjadi malam penuh sirene. Lampu peringatan menyala di setiap sudut kota, mengubah jalan raya menjadi lautan cahaya merah yang berkedip tanpa henti. Warga yang terlelap dibangunkan oleh suara alarm yang meraung memecah keheningan. Pintu-pintu apartemen terbuka serentak, orang-orang berhamburan keluar dengan wajah pucat. Anak-anak menangis, orang tua berteriak, sementara petugas keamanan sibuk mengarahkan mereka ke bunker bawah tanah. Di markas besar pertahanan, layar monitor menampilkan siaran langsung kehancuran Haifa. Api yang membakar dermaga dan gedung Mossad terpampang jelas, membuat ruangan itu hening sesaat. Para komandan hanya bisa menatap layar tanpa kata, seolah tak percaya bahwa benteng kebanggaan mereka kini tinggal abu. Telepon darurat berdering tanpa henti. Laporan dari berbagai pangkalan berdatangan, semuanya sama, komunikasi terputus, pasukan kacau, korban berjatuhan. Tak ada satupun pesan yang membawa kabar baik. Situasi berubah dari krisis menjadi bencana dalam hitungan jam. Di luar markas, rakyat Tel Aviv semakin panik. Kendaraan memadati jalan-jalan utama, semua orang berusaha meninggalkan pusat kota menuju wilayah selatan. Klakson bersahut-sahutan, menciptakan suasana seperti akhir zaman. Helikopter berputar di udara, tapi bukannya memberi rasa aman, justru menambah kesan mencekam. Sejumlah media nasional mencoba menyiarkan perkembangan, namun siaran mereka terputus-putus. Jurnalis yang melaporkan dari lapangan terengah-engah, suaranya terguncang, menyebut bahwa Israel tidak siap menghadapi gelombang serangan sebesar ini. Kata-kata itu menyebar cepat, menambah kepanikan di kalangan masyarakat. Perdana Menteri dipanggil ke ruang darurat dengan wajah tegang. Ia duduk di meja besar bersama petinggi militer, namun keputusan sulit tak kunjung lahir. Pilihan terbatas, membalas serangan dengan kekuatan penuh, atau menahan diri sambil menyelamatkan korban. Waktu terus berjalan, tekanan semakin berat. Sementara itu, di lorong-lorong kota, suasana semakin mencekam. Beberapa warga mulai menjarah toko-toko, memanfaatkan kekacauan. Tentara dikerahkan untuk mengendalikan situasi, tapi jumlah mereka tak sebanding dengan kepanikan massa. Tel Aviv, yang biasanya penuh cahaya, kini seperti kota bayangan yang dikuasai rasa takut. Orang-orang mulai mempertanyakan, jika Haifa bisa luluh lantak hanya dalam satu malam, siapa yang bisa menjamin Tel Aviv aman? Pertanyaan itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi bisikan yang menebarkan rasa ngeri lebih cepat daripada api. Dunia internasional pun mulai bereaksi. Kantor berita asing menayangkan gambar warga Tel Aviv berlari ke tempat perlindungan. Media sosial dipenuhi rekaman amatur yang memperlihatkan kekacauan di jalan raya. Komentar dari berbagai negara mengalir, sebagian mengecam, sebagian lain justru bersorak. Di tengah hiruk-pikuk itu, suara doa bergema dari rumah-rumah ibadah. Orang-orang memohon keselamatan, berharap serangan tak berlanjut ke jantung ibu kota. Namun di langit, suara raungan jet asing masih terdengar samar, membuat semua orang menatap ke atas dengan cemas. Malam itu, Tel Aviv bukan lagi pusat kekuatan. Ia berubah menjadi kota ketakutan, menunggu giliran untuk dihantam. Semua orang sadar, badai belum reda. Apa yang menimpa Haifa bisa jadi hanyalah awal dari malapetaka yang lebih besar. Saat Tel Aviv masih diselimuti kepanikan, dunia mulai menoleh ke layar televisi. CNN menayangkan rekaman langsung dari atas Haifa, memperlihatkan kobaran api yang melalap dermaga dan bangunan Mossad. Al Jazeera menyiarkan dengan sudut berbeda, menyoroti kapal perang yang tenggelam perlahan di perairan hitam. BBC menambahkan analisis pakar militer, menyebut serangan ini sebagai kejutan strategis terbesar abad ini. Di Washington, para senator terperangah melihat cuplikan yang diputar berulang kali di ruang dengar pendapat. Sejumlah pejabat menunduk, menghindari sorotan kamera, sementara sebagian lain mendorong agar Israel segera mendapat bantuan. Namun suara publik Amerika terbelah, ada yang mendukung solidaritas, ada pula yang menilai Israel sedang menuai akibat dari kebijakan kerasnya di Timur Tengah. Di Eropa, ibu kota besar menyambut berita itu dengan keheningan tegang.
Paris menyerukan gencatan senjata segera, sementara Berlin menegaskan dukungan politik penuh kepada Israel. Di sisi lain, ribuan orang turun ke jalan di Ankara, Kairo, dan Doha, mengibarkan bendera, meneriakkan yel-yel kemenangan atas serangan yang dianggap sebagai kebangkitan dunia Arab. Media sosial meledak, tagar-tagar Haifa Burn, tagar Mirage Said, dan tagar Israel False menjadi tren global dalam hitungan menit. Video amatur dari warga Haifa yang berlarian dikejar kobaran api tersebar luas, menimbulkan reaksi beragam, simpati, kemarahan, hingga sorak-sorai. Perang informasi sama cepatnya dengan rudal, menyebarkan gambar kehancuran ke setiap sudut dunia. Kantor berita Rusia dan Tiongkok mengambil sikap berbeda. Mereka menyoroti kelemahan sistem pertahanan Israel yang selama ini dijual sebagai tak tertembus. Analis militer dari Moskow menyebut, jika Haifa bisa runtuh, maka dominasi teknologi Barat patut dipertanyakan. Ucapan itu disalin jutaan kali, memperkuat narasi bahwa serangan ini mengubah peta kekuatan global. PBB segera menggelar rapat darurat. Ruangan penuh diplomat berubah menjadi arena tuding-menuding. Utusan Israel menuduh Mesir dan Uni Emirat Arab melanggar hukum internasional, sementara perwakilan Arab Bersatu menegaskan bahwa serangan itu adalah balasan terhadap agresi yang selama ini mereka derita. Resolusi damai gagal dicapai, sidang berakhir dengan ketegangan semakin memuncak. Di Tel Aviv, pejabat tinggi memantau setiap reaksi dunia. Mereka tahu bahwa opini internasional bisa menentukan seberapa besar dukungan militer yang akan datang. Namun bukannya mendapat simpati penuh, Israel justru menghadapi keraguan. Banyak negara menimbang ulang, takut terseret dalam perang besar jika ikut campur. Sementara itu, di jalanan dunia Arab, euforia belum reda. Warga menyalakan kembang api di Kairo, bendera Mesir dan UEA berkibar di udara. Lagu-lagu perjuangan diputar, dan nama Said dilulukan sebagai simbol kebangkitan. Bagi mereka, inilah momen yang selama puluhan tahun hanya bisa dibayangkan, Israel terpukul di tanahnya sendiri. Namun tak semua pihak bersorak. Di Yerusalem, ribuan warga sipil Israel yang berhasil lolos dari Haifa berkumpul dengan wajah pucat. Mereka bercerita tentang malam penuh api, tentang teman dan keluarga yang hilang, tentang bagaimana benteng keamanan yang mereka percayai runtuh dalam sekejap. Cerita-cerita itu menyebar, menambah tekanan psikologis di seluruh negeri. Para analis mulai menyebut serangan ini bukan sekadar operasi militer, tetapi simbol perubahan sejarah. Israel, negara yang dikenal dengan keunggulan intelijen dan teknologi perangnya, akhirnya terlihat rapuh. Dunia kini bertanya-tanya, apakah kekuatan itu hanyalah ilusi yang dipertahankan oleh propaganda? Siaran langsung dari berbagai jaringan televisi masih berlanjut hingga pagi. Haifa terus terbakar, Tel Aviv masih panik, dan para pemimpin dunia saling berhubungan melalui telepon darurat. Semua tahu, apa yang terjadi malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan di balik layar kaca, jutaan orang menyadari satu hal, Timur Tengah sedang memasuki babak baru, dan seluruh dunia tak punya pilihan selain menjadi saksi. Subuh menyelimuti Kairo dengan cahaya keemasan ketika Presiden Mesir muncul di layar televisi nasional. Dengan wajah tegas, ia mengumumkan bahwa operasi udara malam sebelumnya adalah aksi sah demi melindungi dunia Arab dari dominasi Israel. Ucapannya disambut sorakan rakyat yang memenuhi jalan-jalan, mengibarkan bendera, dan meneriakkan kalimat kemenangan. Tak lama setelah itu, Abu Dhabi mengikuti langkah serupa. Pemimpin Uni Emirat Arab tampil dalam siaran khusus, menyebut operasi gabungan Mirage Said sebagai simbol kesatuan baru. Ia menekankan bahwa kekuatan Arab tak lagi terpecah, melainkan berdiri dalam satu barisan menghadapi musuh yang sama. Kata-katanya bergema ke seluruh kawasan, menyulut semangat solidaritas yang lama padam. Di Riyadh, meski belum menyatakan dukungan terbuka, pejabat Saudi menahan diri dari kecaman. Diamnya kerajaan dipandang sebagai sinyal halus, perubahan aliansi sedang bergulir, dan Arab Saudi enggan terlihat membela Israel di hadapan rakyatnya. Keheningan itu semakin memperkuat narasi bahwa Timur Tengah sedang menyatu dalam arus besar. Media lokal menayangkan parade spontan di berbagai kota Arab. Rakyat menyalakan obor, melantunkan syair kemenangan, dan menabuh genderang di jalan-jalan. Nama skuadron Said menjelma legenda seketika, disandingkan dengan kisah perang besar dalam sejarah Islam. Anak-anak berlarian sambil meneriakkan nama itu, seolah baru saja lahir pahlawan baru bagi generasi mereka. Koalisi yang sebelumnya dianggap rapuh kini menampakkan giginya.
Mesir menyediakan pangkalan udara, Uni Emirat Arab menyumbang jet tempur mutakhir, sementara dukungan logistik datang dari berbagai negara tetangga. Perpaduan sumber daya ini mengejutkan dunia, terutama Sekutu Barat yang tak menyangka koordinasi Arab bisa seefektif itu. Di markas militer gabungan, perwira Mesir dan UEA duduk berdampingan memantau layar radar. Wajah mereka memancarkan kepuasan, namun juga kewaspadaan. Mereka tahu serangan kilat hanyalah awal, balasan Israel pasti akan datang. Namun untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka merasa bukan lagi pihak yang selalu bertahan, melainkan penyerang yang memegang inisiatif. Pernyataan resmi koalisi segera tersebar ke seluruh dunia. Mereka menegaskan serangan ini bukan ditujukan pada rakyat sipil, melainkan terhadap infrastruktur militer dan intelijen yang dianggap sumber penindasan. Kalimat itu dipilih hati-hati, memberi legitimasi moral, sekaligus menantang narasi Israel yang mencoba membangun citra sebagai korban. Dari Rabat hingga Muscat, gema kemenangan tak kunjung padam. Demonstrasi dukungan muncul di depan kedutaan besar Israel, bendera musuh dibakar, poster-poster bergambar pilot Meraj, Saed bertebaran di jalanan. Dunia Arab yang selama ini sering terpecah oleh kepentingan politik mendadak menemukan satu bahasa, perlawanan bersama. Namun di balik euforia, beberapa pemimpin Arab sadar akan risiko besar. Israel masih menyimpan kekuatan nuklir dan aliansi kuat dengan Barat. Serangan balik bisa lebih kejam dari yang dibayangkan. Tapi bagi mereka, mundur sekarang berarti mengubur momentum berharga yang sudah terlanjur membakar semangat rakyat. Di Barat, analis politik menyebut terbentuknya koalisi ini sebagai poros baru Timur Tengah. Mereka memperingatkan bahwa jika aliansi itu bertahan, keseimbangan kekuatan di kawasan akan berubah permanen. Bukan hanya Israel yang terancam, tetapi seluruh peta geopolitik dunia bisa terguncang. Sementara itu, di Israel, pemerintah memandang deklarasi ini sebagai pengumuman perang. Semua mata tertuju pada Tel Aviv yang kini dipaksa menimbang strategi. Apakah mereka akan mengandalkan Sekutu Barat, atau melawan sendirian demi menjaga wibawa yang telah runtuh di Haifa? Koalisi baru itu telah lahir. Dunia menyaksikan dua kubu besar kembali berhadap-hadapan, seperti bayangan masa lalu yang bangkit dari abu. Dan di antara hiruk-pikuk perayaan, satu pertanyaan mulai menghantui semua pihak, apakah ini langkah awal menuju perang besar yang tak bisa dihentikan? Langit pagi di Tel Aviv berwarna kelabu, seakan ikut merasakan beratnya situasi. Asap dari reruntuhan Haifa masih terlihat dari kejauhan, membawa aroma besi terbakar yang menyusup hingga ke ibu kota. Warga yang semula sibuk mencari tempat aman kini mulai sadar, malam kelam itu mungkin bukan akhir, melainkan pintu menuju peperangan yang lebih luas. Di ruang darurat pemerintah, meja besar dipenuhi peta dan laporan intelijen seadanya. Para jenderal bersuara keras, saling menyalahkan atas kelalaian yang membuat Haifa luluh lantak. Perdana Menteri hanya duduk diam, wajahnya pucat, menimbang pilihan yang sama-sama berisiko, menyerang balik dengan kekuatan penuh atau menahan diri sambil meminta dukungan sekutu. Kabar koalisi Mesir dan Uni Emirat Arab membuat suasana semakin tegang. Deklarasi resmi yang disiarkan ke seluruh dunia dianggap Israel sebagai pengumuman perang terbuka. Tentara cadangan dipanggil, bunker rahasia dibuka, dan jet-jet tempur yang tersisa dikerahkan untuk menjaga langit. Semua orang tahu, balasan hanya tinggal menunggu perintah. Di jalanan Tel Aviv, warga menyaksikan barisan militer bergerak. Kendaraan lapis baja melintas, helikopter berputar di atas kepala, sementara pengeras suara memerintahkan rakyat tetap di rumah. Namun rasa takut jauh lebih besar daripada kepatuhan. Pasar sepi, sekolah ditutup, dan ribuan orang memadati stasiun kereta mencari jalan keluar dari kota. Di Washington, Gedung Putih mengadakan rapat darurat dengan Pentagon. Sementara itu, Eropa terbelah antara menyerukan gencatan senjata atau memberi dukungan militer kepada Israel. Dunia menyaksikan, namun tak ada yang mampu menghentikan eskalasi. Setiap detik, ketegangan kian mendekati titik didih. Mesir dan UEA justru tampil semakin percaya diri. Mereka mengirim pesan bahwa serangan Meraj, Saed, hanyalah awal, dan mereka siap menghadapi konsekuensi. Pernyataan itu disiarkan ulang di berbagai media Arab, membuat rakyat percaya bahwa kini sejarah berpihak pada mereka. Bagi Israel, ini adalah luka harga diri yang tak bisa dibiarkan. Kekalahan di Haifa bukan sekadar kehilangan pangkalan, tetapi juga simbol runtuhnya reputasi yang dibangun selama puluhan tahun.
Para jenderal menegaskan hanya ada satu jalan, balas dengan serangan lebih besar agar dunia kembali segan. Namun bayang-bayang kehancuran membuat sebagian pejabat ragu. Mereka khawatir balasan akan memicu gelombang perang regional, menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran konflik. Jika itu terjadi, Timur Tengah bisa menjadi ladang api yang membakar stabilitas dunia. Di jalanan Kairo, Abu Dhabi, hingga Amman, rakyat bersorak, seolah perang besar sudah dimenangkan sebelum dimulai. Tetapi para pemimpin tahu, euforia bisa berubah jadi bencana jika Israel membalas dengan senjata pamungkasnya. Ketegangan itu menggantung di udara, seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Malam menjelang lagi, dan Tel Aviv tetap berjaga. Lampu kota diredupkan, pesawat tempur berputar tanpa henti, dan pasukan darat siaga di sepanjang perbatasan. Semua orang menunggu, dalam sunyi yang lebih menakutkan daripada ledakan. Di luar sana, dunia terbelah menjadi dua kubu, mereka yang bersorak atas serangan Haifa, dan mereka yang cemas perang ini akan melebar menjadi konflik global. Satu hal pasti, tidak ada jalan kembali. Dan di tengah ketegangan itu, Timur Tengah bersiap memasuki babak baru. Serangan ke Haifa hanyalah prolog. Perang besar kini mengintai di balik setiap detik, menunggu momen untuk meledak tanpa ampun.